Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, Zat pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan di keseharian kehidupan ini. Ia jelas, abadi, dan terbukti. Ia kasat mata namun sentuhannya terasa. Ia penolong yang menolong. Ia jauh yang terjauh. Ia dekat yang terdekat. Bahkan matahari yang menyala tanpa saklar pun tak izinnya. Kemudian satu helai daun yang jatuh dari tangkainya itu tak luput dari perhatiannya. Satu paket lengkap, ucapan rasa syukur dibarengi dengan solawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan terbaik yang mengenalkan kita cara berkomunikasi yang baik, cara berkomunikasi yang beretika, yang pada ujungnya kita akan belajar membahas teori-teori berkomunikasi, khususnya teori di komunikasi massa. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bakal mau bedah 3 macam teori pada teori komunikasi massa. Teori yang pertama, kita mulai dengan namanya teori jarum hipodermik atau teori peluru. Kenapa disebut dengan teori jarum hipodermik? Bisa tanyakan langsung sama pengarangnya. Gini, teori jarum hipodermik, kenapa disebut jarum? Karena itu sebuah media, itu memiliki kekuatan yang besar dalam menyuntikkan. Nah, menyuntikannya ini yang menjadikan alasan disebut jarum. Menyuntikkan apa? Menyuntikkan sebuah ide atau berita, informasi, gagasan, dan pesan ke benak para audiens atau penonton. Di sini media berperan sangat kuat, memiliki kekuatan atau memiliki kuasa karena media powerful, sedangkan halayak itu dia lemah atau powerless. Kenapa halayak itu lemah atau penonton itu lemah? Karena ia tidak memiliki prerogatif atau kuasa, kekuatan untuk menerima atau menolak sebuah pesan. Jadi mau tidak mau media dapat menyalurkan pesan yang disampaikan. Nah, contoh dari teori jarum hipodermik ini ada pada sebuah iklan air mineral. Kebanyakan orang mengenal air mineral itu Aqua, padahal banyak produk-produk lain selain Aqua pada air mineral. Ada Fit, Le Mineral. Namun media di sini menyuntikkan pesan atau penonton, menyuntikkan pesan kepada penonton bahwa air mineral itu ya Aqua. Giringan opini tadi menjadikan stigma air mineral itu hanya bermerekkan Aqua. Nah, di sini salah satu contoh pengaplikasian dalam teori jarum hipodermik. Lanjut, yang kedua itu ada namanya teori two-step flow. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana media dalam menyampaikan pesan, menyampaikan berita dan informasi yang dibawa, yang nantinya akan ditunjukkan kepada masyarakat, itu prosesnya terjadi tidak secara langsung. Namun terdapat sebuah sekat atau sosok figur yang ia berperan sebagai perantara dalam menjembatani pesan yang diterima, yang disampaikan oleh media. Nah, perantara di sini yang dimaksud ialah adalah seorang tokoh opinion leader atau tokoh masyarakat yang menjadi rujukan atau yang dipercaya oleh masyarakat setempat dalam menerima informasi yang disampaikan oleh media. Contoh teori two-step flow, contohnya ada di kontestasi pemilihan umum presiden di beberapa tahun lalu. Beberapa dari pemilih, mereka tidak memilih berdasarkan atas pilihannya sendiri. Mereka tidak mandiri, namun mereka sengaja menunggu
keputusan yang diambil oleh seorang tokoh. Nah, dari keputusan yang ditetapkan oleh seorang tokoh itu, maka orang-orang di bawahnya akan mengikuti, akan menganutnya. Jadi pilihan mereka berdasarkan apapun yang diambil oleh seorang tokoh itu tadi atau opinion leader. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teori two step flow. Kemudian yang terakhir teman-teman itu ada namanya teori uses and gratification atau teori kegunaan dan gratifikasi. Di teori ini memaparkan bahwa seorang individu atau konsumen dalam menggunakan dan mengonsumsi sebuah berita yang disampaikan oleh media itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mereka semata. Di teori ini, teori usage and gratification itu bertolak belakang dengan teori jarum hipodermik. Kalau di teori usage and gratification, si halayak ini dia bersifat powerful. Ia memiliki kuasa dalam menentukan dan menerima pesan-pesan apa saja yang ingin mereka ambil. Contoh, di beberapa orang dalam menonton tayangan film dan komedi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Kemudian orang-orang yang menonton acara-acara politik dan sajian berita itu hanya untuk memenuhi informasi, kebutuhan informasi dan wawasan mereka. Oke, udah 3 teori yang kita bahas teman-teman. Cukup jelas. Kalau kurang jelas kita membuka konsultasi gratis, nanti bisa hubungi by WA nomor di bawah. Ya, itu aja. Sebenarnya masih banyak teori-teori yang belum kita bahas. Ada teori kultivasi, teori agenda setting. Mungkin di kesempatan selanjutnya bakal ada video-video lagi. Itu aja, semoga bermanfaat bagi aku yang berbicara dan bagi kamu yang mendengarkan. Semoga menjadi amal jariah untukku dan untuk kita semua. Dari aku Muhammad Amirul Jadid, untuk kamu siapapun yang mendengarkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.